Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerita Sama Gue. Ini adalah konten di channel gue yang akan ngebahas hal-hal yang paling sering dibahas sama orang-orang di sekitar gue akhir-akhir ini. Ada satu hal yang menarik perhatian gue karena mungkin sebenarnya masalah simple tapi ini paling sering terjadi. Masalahnya apa? Kita lihat video ini. Jadi dulu tuh aku pernah kerja di salah satu perusahaan dengan posisi dan gaji yang lumayan. Nah akhirnya ada salah satu teman aku lumayan deket sama dia dan dia tuh nanya apakah ada loker di tempat aku kerja. Karena teman deket, akhirnya aku bantuinlah teman aku itu buat masuk di tempat kerja aku. Lolos dan tanpa interview karena rekomendasi dari orang dalam kan. Nah akhirnya setelah beberapa bulan kerja aku dapat desas-desus yang gak enak. Si teman yang udah aku tolongin ini malah bikin rumor yang gak enak tentang aku. Intinya dia itu ngejelek-jelekin aku supaya dia bisa dapat posisi yang aku tempati pada saat itu. Tapi untungnya teman-teman aku dan atasan aku tuh gak ada yang percaya sama omongan dia. Tapi karena aku udah muak sama kelakuan teman aku ini yang gak tahu diri, akhirnya aku memutuskan buat resign dari tempat itu. Oke, itu dia masalah yang sering terjadi di dunia pekerjaan yang tidak akan ada habis-habisnya. Cerita bermula seorang perempuan yang memberikan rekomendasi kepada tempat kerjanya untuk masukkan temannya yang ingin membutuhkan lowongan pekerjaan. Setelah masuk, ternyata teman yang direkomendasi itu malah ada niatan untuk ngikut dia untuk keluar dari posisi dan menempati posisi yang dia tempati sekarang. Padahal rekomendasinya yang ngasih temannya itu. Dan yang kedua, dia melakukannya lagi karena mungkin dia orang yang sangat baik hati, dia memasukkan temannya, tapi ternyata orang itu bikin masalah dan dia harus keluar dari tempat pekerjaan dengan permintaan dan request ke perusahaan yang membuat kredibilitas perempuan ini menjadi dipertanyakan. Itu jadi masalahnya kan. Makanya gue juga sekarang memberikan rekomendasi pilih-pilih banget sih. Satu hal, walaupun kita akrab, kita temenan deket dan segala macam, tapi integritas orang, kredibilitas orang, terus juga niatan kerja, skill dan lain-lain itu kan beda banget. Pada saat lo memberikan rekomendasi temen lo masuk ke tempat kerja lo harus pilih-pilih banget tuh. Apakah dia bisa menjaga kredibilitas lo juga? Itu yang jadi masalah. Mungkin sekarang akan gue bahas mungkin masalah beberapa yang sering terjadi di dunia pekerjaan ya. Kan sering ya ada temen terus habis itu dia ini dong cariin peluang dong di tempat lo kerja segala macem. Sulit untuk menilai orang baik dengan profesionalismenya dia dalam waktu yang singkat. Maksudnya walaupun lo temenan lama, lo gak pernah lihat dia kerja, lo gak pernah partneran kerja sama dia, lo bener-bener gak bisa menilai tuh sejauh mana dia membawa dirinya di dalam dunia profesional kan gitu. Gak usah lo memberikan rekomendasi dia masuk ke tempat kerjaan lo, tapi lo berpartner dengan dia aja. Misalnya lo memberikan berusaha, terus habis itu bisnis bareng, lo partneran sama dia, kongsian dan lain-lain. Itu aja pilih-pilih banget. Gue juga beberapa temen yang udah kerja bareng aja, takutnya pada saat lo kerja tadinya temenan banget, ternyata dia tidak sesuai dengan harapan lo, mempunyai sifat-sifat yang buruk begitu kenal duit, akhirnya lo jadi tidak berteman lagi. Jadi ada beberapa yang mungkin akhirnya gue milih udahlah emang lebih bagus interaksi gue ya sebatas pertemanan aja. Takutnya karena sebagai teman ya orang baik dan seru gitu. Tapi begitu lo bisnis bareng yang sering kan ada masalah, begitu udah urusan duit gede, bagi-bagiannya nggak sama, dari versinya dia lo yang curang, dari versi lo dia yang nggak bener, akhirnya pisah. Apalagi ditambah lo nggak punya komunikasi yang baik, akhirnya diem-dieman malah musuhan. Tadinya temenan, rencana untuk kaya bareng, tapi akhirnya kaya enggak, kehilangan temen iya. Nah itu dia tuh. Tapi memang kadang-kadang masuk ke dunia perusahaan atau masuk ke lingkungan perusahaan emang nggak semuanya nyaman ya. Kita kalau misalkan ngelihat teman kita kerja di mana, terus habis itu kita pikir enak juga dia kerja di situ ya, kayaknya posisinya bagus, kantornya cakep, terus udah gitu kayaknya juga kehidupannya, kesejahteraannya juga meningkat, enak tuh kerja di situ kali, posisinya pas. Belum tentu juga, siapa tahu ya dia juga mengalami sesuatu di kantornya. Tapi memang kalau ngomongin kerjaan, semua kerjaan tuh pasti ada enaknya, ada enggaknya. Tapi kalau masalah itu selalu ada di dunia pekerjaan. Mungkin ada beberapa masalah yang sering terjadi di dunia pekerjaan. Ada bullying juga mungkin. Bullying dan pelecehan, mungkin hal ini bisa dilakukan oleh ya bos, bisa sama bos lo, bisa partner kerja lo, dimana pekerja yang dibully ini akan ngerasa dapat pressure dan juga perundungan, jadi dia ngerasa nggak aman. Misalnya anak baru, habis itu dia masuk, dianggap mungkin ya anak baru, terus akhirnya dikasih load kerjaan yang nggak sesuai. Atau mungkin juga bisa disebelin karena mungkin lo terlalu pinter, lo terlalu terlihat disukain sama bos lo, terus akhirnya ada orang-orang yang susah untuk tembus ke akses itu, akhirnya dia melakukan sesuatu sama lo. Supaya apa? Supaya lo ngerasa di bawahnya dia. Itu pasti ada. Yang kedua, bergosip, obrolan atau rumor tentang orang lain. Menyenangkan sekali. Oh, di sini kita selalu membahas baik-baiknya orang. Setelah jelek-jelek ya maksudnya dibahas.
Misalnya perselingkuhan di kantor juga bisa. Ada hubungan istimewa antara atasan sama rekan kerja lo. Ada apa itu? Gatel rasanya pengen ngomong mulut ini. Yang ketiga, komunikasi yang buruk. Tadi sebelumnya udah gue sebut ya. Komunikasi yang buruk ini ya bisa atasan, rekan kerja lo, sesama rekan kerja, atasan dengan atasan, antara divisi dengan divisi, dan itu nggak enak banget rasanya. Kompetisi sehat menurut gue oke. Maksudnya semua divisi, semua bagian, dua-duanya perform terus nggak mau kalah. Menurut gue bagus selama itu kompetisi sehat. Tapi yang kurang sehat itu adalah atasan sama bawahan nggak ada komunikasi. Atasan selalu melihat bawahan itu kerjanya nggak sesuai dengan target. Yang bawahan menganggap selalu dikasih pekerjaan yang nggak masuk akal, tapi dua-duanya nggak pernah ngobrol, duduk satu meja, saling mengerti satu sama lain. Karena menurut gue ini satu hal yang paling penting nih, komunikasi yang buruk itu bisa merusak semua. Lo bisa, misalkan lo punya restoran, perusahaan tuh nggak mesti perusahaan besar ada gedungnya ya. Bisa jadi lo cuma, maksudnya lo punya ayam bakar, mungkin restoran ayam bakar atau warung ayam bakar, itu bisa, menurut gue udah bisa masuk dalam kategori perusahaan karena ada hierarkinya kan, ada bosnya, ada tukang masaknya, ada pelayannya, ada security. Well, ya komunikasi itu penting banget supaya harmonisasi berjalan. Yang keempat, pekerjaan tidak sesuai dengan posisi yang dilamar. Nomor 5, yaitu beban kerja terlalu berat. Ya, ketika beban kerja terlalu berat hingga melampaui kemampuan Anda, hal ini bisa menimbulkan stres. Tapi ya katanya kan high risk, high return gitu kan. Semakin lo berat, kemudian rewardnya juga harusnya semakin besar. Yang jadi berat, effortnya gede banget, rewardnya kecil banget. Nah, itu yang bikin stres. Ada lagi atasan yang tidak kompeten. Ini yang paling nyebelin. Jadi begitu lo masuk, lo dikasih kerjaan yang aneh-aneh. Kayaknya ini bukan kerjaan gue deh. Ini bukan job desk gue deh. Tapi setelah lo pikir, ini bukan karena dia ngasih beban karena gue bawahannya dia. Ini karena dia nggak mau ngerjain. Berikutnya dia mendapatkan penilaian kinerja yang buruk. Jadi kita udah maksimal dalam kerja, tapi dapat penilaian kok buruk banget. Ya bisa dua. Emang kerjaan lo nggak tepat, nggak sesuai sama yang disuruh, atau dia nggak tahu apa yang dia mau. Yang terakhir adalah merasa tidak puas dengan perusahaan. Nah itu balik lagi ke kita sendiri. Lo pernah nggak ngerasa puas di perusahaan? Pastilah. Kita semua pasti pengen growing. Bisa nggak macam-macam nih. Bisa nggak puas sama gaji nomor 1. Yang kedua, nggak puas dengan karir lo yang sudah berapa lama lo kerja di situ, yang di situ-situ aja. Ya dampak-dampak yang paling buruk bisa terjadi dalam dunia pekerjaan sama kita nih sebagai pekerja. Nomor 1 sih stres ya. Stres tuh udah paling bisa menyerap, bisa consume semua energi lo. Semua skill yang lo punya, pengalaman lo yang udah pernah lo lakukan dalam dunia pekerjaan, semuanya pasti akan berantakan kalau kita stres. Kerja juga jadi pastinya nggak produktif, lo kehilangan pekerjaan pastinya, depresi, burnout, mood swing, suasana hati lo berubah-berubah, kemarin lo semangat, besoknya lo enggak, terus sumbunya pendek, marah-marah terus jadinya, akhirnya kemana-mana, teman kerja lo jadi sebel sama lo, bos lo juga ngomel sama lo karena kerjaan lo nggak sesuai dengan targetnya. Lo mesti cek juga nih ciri-ciri perusahaan yang nggak sehat. Nomor 1, perusahaan yang mungkin omsetnya stagnan atau menurun. Yang kedua, turnover karyawan tinggi. Maksudnya adalah turnover karyawan tinggi ini menunjukkan seringnya perpindahan dan pergantian karyawan. Nah, kondisi ini menunjukkan sebenarnya karyawan-karyawan itu tidak puas kan, atau manajemennya yang jelek. Yang berikutnya adalah tingkat solvabilitas. Wah, ini berat nih. Solvabilitas, rentabilitas, dan likuiditas rendah. Bingung? Sama, gue juga bingung. Jadi ketiganya ini ada 3 faktor kunci untuk melihat kesehatan perusahaan. Gue jelasin satu-satu ya. Solvabilitas ini adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang menggunakan seluruh aset yang ada. Kalau rentabilitas ini adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu, dan likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek. Ini ketiganya bisa dilihat dari laporan keuangan. Yang berikutnya adalah tingkat piutang tidak tertagih tinggi. Jadi piutang ini adalah penghasilan yang belum tertagih yang dihasilkan dari operasional perusahaan. Jika omsetnya tinggi namun piutang tidak tertagih tinggi juga, ini perusahaan akan kesulitan meraih dana tunai untuk membiayai operasional. Jadi piutang tidak tertagih akan menggerogoti kesehatan keuangan perusahaan secara perlahan. Pastilah. Misalnya, ini bisnis lain kerja kantor tempat lo bekerja ini adalah yang dibayar sama kliennya, atau mungkin ya sama kliennya 3 bulan, 4 bulan. Nah, kalau itu semakin banyak nggak masuk-masuk, sedangkan perusahaan butuh cash kan buat operasional. Operasional buat bayar siapa? Bayar elu, bayar kita sehari-hari. Lo perlu pikir-pikir. Yang berikutnya adalah jumlah utang lebih besar daripada piutang. Nah, ini ada hubungannya dengan tingkat solvabilitas perusahaan tadi nih. Jadi kalau misalkan utang perusahaan lebih besar daripada piutang, perusahaannya harus dapat menghasilkan dana tunai yang jauh lebih tinggi. Kalau enggak, aset perusahaannya harus cukup bayar utang itu, dan perusahaan akan segera pilot. Cari tahu sekali lagi, tempat lo bekerja itu penting banget.
banget. Yang paling gampang kelihatan tanda-tandanya kalau perusahaan lo agak berat itu kalau misalkan gaji dan bonusnya udah mulai telat nih. Lo biasanya tanggal sekian udah mulai gaji, mulai telat-telat dari mulai 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai akhirnya mulai rencek sebulan, sampai akhirnya nggak gajian di bulan itu. Terus bulan depannya gajinya cuma 1, nggak diropel 2. Nah itu lo mesti bertanya-tanya karena ini udah krusial. Berarti perusahaan itu sudah tidak bisa membiayai operasional kantornya sendiri. Nah berikutnya adalah karyawan sering terlambat dan tidak bersemangat kerja. Makan siang nggak balik, sholat Jumat sampai sholat taraweh digabung ya kan. Yang paling parahnya lagi, lo nya udah mulai ngerasa juga. Jadi nggak cuma kanan kiri lo, tapi lo nya juga udah mulai tidak bersemangat. Ya itu udah pertanda ada sesuatu yang ya ada 2. Kalau nggak perusahaan ini, kalau nggak lo nya emang males. Yang berikutnya adalah work life yang tidak sehat. Nah, apakah itu work life? Kehidupan yang seimbang antara kerja dan kehidupan di luar kantor. Ya ada lembur, tapi nggak terlalu sering. Beban kerjanya itu mulai di luar kemampuan karyawan. Kerja tim mulai ngeluh, semuanya sepakat, ini kantor mulai nggak jelas nih. Berikutnya overwork. Kebanyakan kerjaan sampai lo nggak punya kehidupan sendiri. Nah, atau atasan yang terlalu menekan adalah beberapa hal yang menurunkan kualitas atau keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance. Berikutnya adalah perusahaan yang mendapatkan review jelek di search engine. Ya udah, paling gampang lo lihat aja reviewnya. Lo Google perusahaan lo lihat banyak yang komen-komen gak bagus, terutama orang-orang yang udah cabut. Seperti apa ya, kalau ada kenal juga lo mesti tanya seperti apa perusahaan itu. Maksudnya lo kenal sama karyawan yang pernah kerja di situ, ya sudah, nggak perlu masuk situ. Dan yang terakhir adalah gaya manajemen yang buruk. Seperti apa sih manajemen yang buruk? Jadi manajemen yang inkompeten dan juga petinggi perusahaan yang tidak berpengalaman dan berefek negatif bagi lingkungan kerja dan budaya perusahaan. Tandanya adalah, sekali lagi tadi sebelumnya, adalah turnover karyawannya tinggi. Itu paling gampang lah, lo masuk situ, terus habis itu sampai di sana lo lihat bos-bos lo tuh emang nggak ngerti. Dia cuman posisinya aja bos gitu. Dia cuma nyuruh-nyuruh. Udah gitu nggak ada komunikasi, nggak ada empatinya sama bawahan. Dah itulah berat. Tapi kalau kita ngobrol sama temen gue, dia juga punya pengalaman nih. Bahkan dia cerita awalnya dia masuk pekerjaan ini dan nggak butuh waktu yang cukup lama. Bahkan kurang dari sebulan dia udah tahu bahwa dia di tempat yang salah. Kita ngobrol sama teman gue. Halo Siti. Halo Mas Ben. Halo, apa kabar? Kabar baik, hari ini alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah baik. Tapi saat bekerja di tempat lo kerja waktu itu tidak baik pasti ya? Aduh. Kayaknya gue baru bisa bilang alhamdulillah dengan lega tuh hari ini ya. Oh ya bener loh, cukup lama dong. Coba. Lo cerita sama gue kronologisnya, ini kapan, berapa tahun yang lalu, terus lo kerja di mana dan awalnya itu seperti apa sih? Ceritanya seperti apa? Sebenarnya ini nggak lama ya. Jadi ibaratnya apa ya? Gue baru akhirnya gue menyelesaikan kontrak gue setahun gitu kan. Oh, ini berarti baru ya? Tahun ini kah? Baru. Tahun lalu kah? Tahun lalu. Tahun lalu sekarang bulan apa sih? Juni ya? Bulan Mei. Setahun persis ya berarti ya. Persis. Jadi gue ini ya baru sih nemuin perusahaan tuh. Jadi gue baru masuk 2 minggu ya. Terus gue ngajuin resign. Yang bener loh, 2 minggu. Serius. Iya, itu pun gue sampai beberapa teman-teman gue sampai gini. Lu yakin? Lu kali yang emang culture shock ya? Iya. Lu kali yang belum bisa berbaur dengan baik gitu. Lo kali yang nggak bisa. Ya mungkin lo juga sempat mempertanyakan apakah kemampuan beradaptasi gue rendah gitu kali ya? Iya benar. Sempat awalnya tuh sempat. Jadi gue masuk 2 minggu, terus gue ngajuin resign. Seminggunya itu tuh gue diteleponin pastilah ya sama kantor ya. Diteleponin, tapi gue nya nggak mau datang gitu. Karena gue mikir, kayak gue harus mikir dulu deh gitu. Gue harus mikir dulu apakah gue akan balik lagi kantor itu atau enggak gitu. Karena gue kok kayak ini ya, kayak apa? Feeling gue tuh kayak gak usah balik gitu. Feeling gue tuh gitu. Jadi tapi ada saya tuh karena teman-teman bilang mungkin gue kali gitu ya. Jadi gue sempet yang gue kali ya yang nggak bisa ngikutin ritmenya, kultur yang baru atau ritmenya gitu ya. Mungkin gitu kali. Akhirnya ownernya telepon lah ya. Sebentar, sorry, Sid, gue ulang sebentar nih. Pada saat lo ngelamar di perusahaan itu, lo bersemangat. Kalau boleh tahu lo ngelamar nih kapan nih? Itu setahun yang lalu itu. Jadi gini, gue itu sebenarnya gue tidak ngelamar sebenarnya ya, tapi diajak ke situ sebenarnya. Oh oke. Diajak ke situ. Ini kalau boleh tahu perusahaan apa bidangnya? Kesehatan. Oh kesehatan, oke. Terus? Dia klinik kesehatan ya. Jadi dunianya sih dunia yang gue kerjain secara pekerjaan ya gitu, tapi
yang bikin gue mikir mungkin karena dunianya kesehatan. Itu kan hal baru banget buat gue. Background lo? Gitu. Background gue tuh anak broadcast banget. Oh, permediaan. Kan, anak permediaan gitu. Terus bergeser kan ke digital kan. Nah karena gue tahu semua perusahaan itu udah bergerak ke digital, termasuk klinik-klinik kesehatan inilah. Gitu. Oke. Nah, akhirnya si klinik-klinik ini butuh orang digital gitu kan. Nah, waktu itu gue ditawarin sebenarnya. Nah ini sebenarnya tuh gue sempat nolak-nolak karena gue takut nggak bisa perform sebenarnya gitu. Sampai akhirnya itu ya karena ada kebutuhan, ya kan. Terus mereka berani apa ibaratnya ya, naikin gaji lah gitu ya. Naikin gaji. Akhirnya permintaan lo. Gue waktu itu gue asal lempar sebenarnya, kasih gue gaji segini deh gitu kan. Nggak taunya diiyain gitu kan. Tapi gue sempet istiqoroh loh, gue istiqoroh berapa kali tuh ya waktu itu ya. Karena takut nggak yakin, takutnya nggak performnya itu. Gitu. Karena beda bidangnya, karena bedanya bidang sama background lo. Bener. Kalau secara gaji sih ya tutup mata lah, gue mau gitu kan ibaratnya. Cuman gue takutnya dengan gaji segitu gue nya nggak ada hasil. Jadi gitu. beban malah ternyata gitu. ya. Jadi beban benar. Nah, cuman ternyata ya itu pas masuk tuh kok gini ya gitu. Apa yang kok gini tuh apa? Yang paling pertama seingat lo yang bikin lo mempertanyakan kok gini tuh apa? Apa ya? Gue menemukan kata toksik sebenarnya. Tapi waktu itu gue belum ngeh ya ini toksiknya apa sih gitu. Jadi ternyata karena gue baru itu tahu dunia kesehatan, padahal adik gue orang kesehatan, dia juga bilang bahwa kalau lo di kesehatan lo harus siap dengan yang namanya senioritas. Gitu ya. Jadi di sana tuh ada senioritas pertama, yang kedua ada kasta. Jadi karena kebanyakan manajemennya adalah orang kedokteran gitu ya, terus memandang gue bukan datang dari dunia kedokteran, dan di sana tuh masih ada yang namanya kalau lo adalah dokter berarti lo sepinter gue, level pinternya sama. Kalau yang bukan dokter lo beda sama gue, gitu ya. Betul. Toksiknya timbul dari situ gitu. Jadi pas gue ngerjain apapun yang memang biasa gue kerjain, gue bikin strategi apapun di mata mereka tuh mentah aja gitu. Respon yang paling lo inget apa? Kalau tadi lo bilang dimentahin sama atasan, sama apapun yang lo propose di bidang digital yang lo kerjain ini, respon yang lo ngerasa nggak menyenangkan buat lo apa yang paling pertama? Masih inget nggak lo? Kalimat kah atau apa gitu? Kalimat. Tapi gini ya, tapi di 2 minggu awal itu sebenarnya yang toksik itu adalah teman sejawat gue, sesama manajer waktu itu ya. Tapi beda-beda divisi. Gitu. Jadi karena mereka dokter, mereka tuh merasa lo harus tahu dulu ilmu kesehatan gitu. Jadi gue tuh misalnya gue punya rencana apa nih, gue harus info ke mereka. Menurut gue info, tapi menurut mereka lo harus report gitu. Gue nggak mau report karena kita sejawat. Kalau sejawat berarti kita harusnya koordinasi, bukan report gitu menurut gue ya. Hierarkinya menurut lo, pengalaman lo begitu. Oke. Terus? Iya gitu ya. Jadi kata-kata paling gue ingat adalah gini, waktu gue mau posting konten gitu ya, ada satu orang dokter yang bilang gini, tunjukin dong, kan S2 komunikasi kan, paham dong dunia komunikasi gitu. Itu tuh kok gini banget ya gitu. Itu sempat nyentil terus kalau gini sih gitu, sempat gitu. Nah itu sebenarnya itu kan akumulasi sebenarnya. Itu minggu pertama gue masuk Mas Ben. Kata-kata itu minggu pertama gue masuk. Minggu kedua tuh makin parah. Jadi desain gue semuanya, karena kalau bikin konten kan turunan dari logo gitulah ya simpelnya ya. Ini tuh dimentahin semuanya, nggak estetik lah. Jadi gue awal-awal tuh lumayan tarik urat juga tuh di minggu kedua. Sampai kan gue bilang ini nggak bisa nih, gue nggak bisa kerja bikin strategi, gue nggak bisa mencapai KPI kalau misalnya masih ada begini-begini gitu. Padahal sebenarnya kan yang lebih sehat. Yang lebih sehat itu kan adalah lo background lo permediaan dan broadcasting. Mereka dari dunia kesehatan dan kebanyakan dokter. Harusnya kan blend ya. Lo punya ilmu kesehatan, gue punya ilmu broadcasting nih. Coba yuk kita bikin konten kira-kira bisa ketemu tengah di mana. Artinya lo kalian berdua berkomunikasi atau kalian semua itu kerja sebagai tim. Kalau ini lo ngerasanya malah gue nunjukin ini, tapi yang gue dapat responnya ini bukan masalah kerjaan gue nggak tepat nih, tapi lo melihat kemampuan akademis gue nggak sepinter lo semua gitu ya. Lo ngerasanya begitu kan? Betul. Karena ternyata memang itu. Akhirnya gue cerita sama adik gue kan ya. Karena adik gue juga di rumah sakit tuh. Dan dia cuma ketawa doang. Dia bilang, itu dokternya dokter umum ya gitu. Selalu begitu Kak memang, kata dia. Karena kalau dokter itu pasti ada kastanya. Nah itu gue baru tahu tuh, baru terbuka lah pikiran gue.
oh ternyata emang begini ya gitu. Cuman akhirnya di 2 minggu itu ya itu tadi ya, gue balikin ke diri gue. Mungkin gue yang gak bisa ikutin ritmenya, atau mungkin gue yang terlalu gampang nyerah gitu-gitu ya. Sampai akhirnya minggu ketiga gue dikontak sama ownernya. Dia telepon gue terus dia bilang, ayo apa ya bahasa dia, Mbak Siti ayo berdamai yuk gitu bahasa dia ya. Gue bilang ya udah kalau misalnya memang kita mau berdamai, mau dengerin gak apa yang terjadi sebenarnya. Akhirnya lu ceritain semuanya? Apa yang menjadi beban pikiran lu ceritain semua? Betul. Gue cerita semua karena si owner ini dokter juga, spesialis. Karena kan dia ini kan yang hire gue ya. Jadi lo hire gue dan lo tahu gue bukan dokter, gitu kan? Iya. Gitu-gitu. Jadi akhirnya respon dia positif banget waktu itu. Terus dia bilang, aduh saya baru tahu ya kalau ternyata di tempat saya tuh ada yang begini ya, kok toksik ya. Nah tuh gue denger bahasa toksik tuh gue akhirnya bilang, oh iya juga ini toksik ya namanya, gitu. Oh ini namanya kerja yang toksik kayak gini ya, gitu-gitu. Nah akhirnya dari situ ya udah berdamai lah ya. Terus dia bilang, gue ingat banget kata-kata dia tuh gini, Mbak Siti bertahan ya, bertahan demi saya ya, please Mbak Siti bertahan gitu kata dia. Nah itu yang gue pegang tuh. Akhirnya kita bikin deal-dealan lah. Oke Bu, saya bertahan tapi ABCD ya gitu. Dan disetujui. Memang udah apa ya, Mas Ben, akhirnya gue mempelajari, mengenal lah ya gitu. Ternyata emang ada loh perusahaan yang toksik. Iya. Dia tuh nggak maju-maju gitu loh. Jadi punya rencana, nggak maju, punya rencana, nggak maju, punya rencana, nggak jalan gitu-gitu loh. Karena toksik personalnya. Tapi tadi lu sempat sebut sih sebenarnya culture yang dibiarkan berjalan begitu lama kan. Kita juga nggak bisa generalisasi di semua tempat perusahaan kesehatan. Artinya mungkin kebetulan di tempat lo kerja yang terjadi seperti itu, dan karena pemilik perusahaan nggak tahu ada hal itu terjadi di kantornya dia, dibiarkan, akhirnya jadi seperti itu, gitu kan? Setelah deal-dealan itu, lo jadi resign atau lo stay di situ? Enggak, gue stay. Akhirnya gue stay sebulan, gue jalanin 2 bulan tuh gue udah mulai mangkel ya. Mangkel tuh, gue kesel gue nggak hilang-hilang ya gitu. Nah, akhirnya kan jadi strukturnya itu diubah. Jadi karena gue masuk ke tim marketing langsung ke owner jalurnya. Jadi gue nggak perlu report ke siapa, itu gue setuju. Cuman ternyata yang gue temuin begitu gue sering meeting sama ownernya, oh ternyata pusat kenapa toxic ini terbentuk adalah dari si owner. Oh my god, dari si owner yang ngajakin lo kerja di situ? Dari si owner, iya. Kenapa gue bilang begitu? Karena gini, owner ini senang banget meetingnya itu tapi per divisi. Sebenarnya nggak salah. Tapi saat dia meeting sama divisi yang satu, dia akan bilang bahwa divisi yang ini nggak bisa kerja nih, gitu. Oh. Itu awalnya gue mikir gini. Oh dia mau men-challenge tiap tim. Gue mikir gitu positifnya, gitu kan. Berarti gue harus nyari yang salah nih. Nah beberapa kali meeting dia tuh nyari gini, Siti kamu nemu gak kesalahan dari tim yang ini, gitu. Oh iya Pak, ini ada nih yang salah, ini gitu ya. Karena ini bocor halus ibaratnya, gitu harus diberesin, gitu kan. Tapi bahasa dia ke tim yang satu lagi, itu dibilang tim gue menemukan kesalahan yang fatal di mereka. Jadi one day kita diadu. Nah, akhirnya kita datang ke ruangan sama-sama emosi dong. Tim gue emosi, tim sana emosi juga. Iya, akhirnya kita ketemu di luar itulah. Karena menurut gue, kok kita sama-sama emosi ya? Harusnya kita saling koordinasi, bukan emosi gitu kan. Gue ketemu di luar tuh sama leadnya, ngobrol lah kita. Pas ngobrol tuh, oh ini yang salah kayaknya bukan gue atau si leader ini gitu ya. Tapi bos kita nih gitu. Ternyata bos kita ya gitu. Itu agak bikin gue bungkam ya. Masuk 3 bulan tuh gue meeting tuh gue nggak tahu arahnya mau kemana gitu. Gitu-gitulah. Yang akhirnya gue cuma gini, oke deh gue yang penting gue achieve KPI gue deh gitu. Gue selamatin itu deh gitu. Lo fokus di hal yang bisa lo kerjakan gitu ya. Iya, karena kalau gue mikir yang toksik gue gue akan jadi toksik juga gitu. Iya. Jadi gue bilang sama tim gue, kita yang penting achieve KPI dulu deh per bulan deh seenggaknya gitu ya. Akhirnya kita mencoba nih. Gue udah bilang sebenarnya kalau untuk achieve mungkin enggak, tapi mendekati iya. Kan laporan ya, kan ada monthly report kan. Gue laporan ada datanya dong. Ya pasti kita harus ngomong by data ya. Yeah. Ada datanya meningkat gitu. Meningkat, penjualannya meningkat gitu ya. Kelihatan kan pasti kan. Kalau ada gampangnya digital meningkat ya penjualan meningkat. Gampangnya kan gitu. Cuman di situ dipanggil nih tim gue semuanya dipanggil. Terus dia nanya, gue habis presentasi report, ini data dapat dari mana Siti? Oh ya dari digital dong Pak, kan ada datanya gitu. Coba mana ini tukang desainnya? Tunjuk tangan tuh ya tim gue yang tukang desain.
Iya, gimana Pak? Kamu edit kan ini? Ngaku deh. Kok aneh ya? Itu saat gue mulai diem yang lu pengennya apa gitu ya. Ini gue kasih data. Baik kan dia bilang, kalau emang kamu bilang kerjaan kamu meningkat, datanya dong Siti gitu kan. Ya gue kasih data dong. Oh ini ada datanya Pak. Nih diedit ya? Gak percaya saya nih. Ini diedit ya? Gitu. Atau gue bilang gini, Pak, Bapak bisa buka loh dashboardnya sekarang kalau mau kita buka. Gak mungkin dong Pak, ini dia salah-salah. Gak percaya saya. Emang ini gak pernah beres nih tim ini gitu. Ngomong depan kalian tuh? Iya. Sampai akhirnya setelah dari situ ya, ini yang paling bikin gue akhirnya udahlah, gue udah gak bertahan gitu ya. Seminggu kemudian ada orang baru posisinya sama kayak gue. Padahal sebelumnya di perusahaan itu di posisi lu cuma lo doang. Cuma gue doang yang megang itu gitu ya. Terus gue nanya sama HR lah, lo kok ini posisi saya ada orang ya? lagi nih. Saya kemana? Saya kemana ya gitu. Jadi mereka tuh ini toxic yang akhirnya jadi culture ya, toxic itu ya. Jadi mereka memang nggak info kalau kita memang nggak achieve itu tuh nggak info gitu. Sampai akhirnya dipanggil kan sama owner. Jadi si orang baru ini masuk nih Mas Ben seminggu, tapi diumpetin dari gue. Kan kita ada 2 kantor ya. Jadi dia ada di HO, gue di kantor marketing kan. Orangnya diumpetin. One day gue ke HO karena gue harus ngecek pelayanan kan. Kok ada orang ini ya, ini siapa ya gitu. Nah sampai akhirnya gue memberanikan diri untuk WhatsApp si owner. Kok ini ada orang yang posisinya sama kayak gue, ini maksudnya apa? Akhirnya gue dipanggil lah, saat itu juga ya dipanggil, diajak ngobrol. Di situ gue diinfo bahwa memang orang ini akan menggantikan gue. Padahal gitu. Lo setelah rencana resign yang pertama, yang itu lo belum rencana resign lagi, tapi dia udah bilang ini ada orang di tempat untuk menggantikan lo. Kayak diusir pelan-pelan gitu ya, diusir halus ya. Enggak sih, usir kasar sih itu. Iya. Ini benar-benar diumpetin ya. Jadi misalnya gue ke lantai 2 nih, dia ditaruh ke ruang klinik. Nanti gue ke klinik lihat pelayanan, dia ditaruh lagi lantai 2. Jadi gitu. Oh, bener-bener kayak kucing-kucingan ya. Apa sih ini kan akhirnya gue tahu ya, karena mereka berasa gerusu gitu. Nah sampai akhirnya gue ketemu sama si owner ini, di situ akhirnya gue meluapkan gue manusia biasa ya. Akhirnya gue marah lah di situ. Kalau emang mau pecat gue, pecatlah gue saat ini. Tapi kasih tahu gue kenapa alasannya, kan gitu ya. Lebih fair menurut gue karena gue udah buang toksiknya gue fokus sama kerja dan hasilnya ada. Dan gue emang di situ jujur gak akan achieve KPI gue. Iyalah lo stres. Karena ada beberapa hal yang ini gak masuk akal lo ngasih gue target gitu kan. Jadi target gue tuh naikin terus itu. Jadi gue gak achieve. Oh, lo merasanya begitu karena ini udah gak masuk akal sih ini. Kok gak masuk akal? Gue di sini lo minta target lebih lagi. Misalnya hari ini 1.000 ya gitu ya targetnya. Terus gue achieve ya 8,5 gitu gue achieve ya. Minggu depannya tuh gue dinaikin lagi 1.500. Gak achieve lagi dong, naikin lagi 2.500. Jadi gitu. Seakan-akan lo gak perform. Seakan-akan gue gak perform gitu. Nih sebentar, gaji yang lo tawarkan, lo offer ke mereka di awal, bukan offer, gaji yang lo propose ke mereka di awal itu gak membantu sama sekali. Jumlah gaji yang lo berikan kan juga sebenarnya lo tembak aja, diiyain. Gue pengen tahu nih stress level lo saat itu beberapa waktu kerja di situ sama gaji yang keluar setiap bulan sebanding gak? Lo bisa memenuhi kebutuhan lo dong? Kalau kebutuhan iya terpenuhi kebutuhan ya, tapi stres gue tuh parah banget. Ya. Seberapa stres level lo 1-10 berapa? 10. Yang bener loh, depresi dong hitungannya. Gue mesti bilang apa ya? Iya, nih kebayang ya gue sampai ke psikolog, percaya nggak lo? Gue sampai ke psikolog. Yang bener loh sih. Serius, gue punya suratnya, Gue depresi, gue nyari depresi akut karena tuh udah ada di badan gue itu bentol-bentol nggak jelas. Udah psikosomatik tuh ya. Maksudnya kelihatan gatel-gatel dan bercak-bercak gitu kan? Iya, bercak-bercak bentol-bentol. Gue kasih lihat ke HR-nya. Ini gue udah bentol-bentol begini. Ini udah parah banget udah berarti. Sehat banget lah gitu. Jadi toksik itu Mas Ben nempel di gue ya. Sampai akhirnya kan gue tahu gue akan habis kontrak nih ya. Habis kontrak, terus kan pasti gue nyari kerjaan lagi lah ya. Gue nyari kerjaan lagi. Saat itu tuh mereka taruh gue di posisi yang bukan kerjaan gue. Gitu. Jadi dia bilang ada orang baru nih, Mbak Siti, nanti Mbak Siti akan ada di posisi yang ini. Terus gue bilang berdasarkan apa? Kok gue taruh posisi itu? Padahal gue gak pernah ngerjain itu gitu ibaratnya. Gue bilang kalau emang mau pecat saya pecat langsung aja gitu. Yang gitulah waktu itu ya kasarnya gue gitu. Nah, jadi, habis itu kan gue nyari kerjaan ya. Oke, nyari kerjaan terus? Ada yang nawarin gue nih ya, ada perusahaan yang nelfon gue dan dia bentuknya adalah klinik pun gitu ya. Terus gue sampai gini sama HR-nya ya. Bentar, gue sampai nanya sedetail gini sama HR-nya. Ini yang punya kliniknya siapa? Suami istri, dokter ya dua-duanya gitu. Enggak mbak, yang satu si suaminya dokter, istrinya bukan dokter, istrinya orang biasa nanganin manajemen gitu. Oke lah nih ya. Gue sampai nanya,
HR gimana, sistem kerja apa gitu-gitu. Sampai Iya. HR nanya gini ke gue, Mbak Siti maaf mau nanya, Mbak Siti ada trauma apa ya sebelumnya? Gitu kan? Karena ternyata si HR ini tuh psikolog. Oh. Basicnya psikolog. Jadi pas pertanyaan gue sedetail itu dia nanya, ada trauma apa ya sebelumnya? Kok nanya detail banget? Ya kayak gue cerita lah ya. Oh iya nih memastikan aja gitu. Karena kalau gue sebenarnya ya kalau secara gaji pasti kan turun lah ya. Iya. Gitu. Tapi nilai lebihnya adalah jarak. Itu satu. Terus yang kedua ada apresiasi di tempat yang ini. Stres levelnya rendah. Ya semua pekerjaan pasti ada stres levelnya. Iya. Tapi yang ini stres Iya. levelnya jauh. Oke. Jauh, seenggaknya dari 10 ya berkurang setengahnya. Itu jauh banget. Jauh banget. 5 normal lah. Banget. 5 tuh normal. Kerja stres 5 5 tuh normal normal banget. 8 hati-hati. 10 Benar. sih cabut mendingan. Tapi kalau dari pertama kali lo kerja di situ sampai akhirnya total lo berapa lama kerja di perusahaan yang toksik tadi? Gue ngabisin kontrak Setahun. Setahun ya. Wow. Gue bertahan setahun. Wow, Tapi gini Mas Ben, wow. jadi setahun itu di 9 bulan, di 9 bulan tuh ada orang baru itu kan. Terus di 3 bulan itu gue sama perusahaan itu tuh kuat-kuatan. Jadi karena gini diisi surat diisi kontrak itu adalah gini, kalau misalnya perusahaan mau pecat, ya lo bayar gue gitu. Oh. Lo bayar sisa bulan Oke. kali gaji. Oke. Gitu kan. Kalau gue yang keluar, berarti gue yang harus bayar kan gitu. Jadi gue kuat-kuatan seperti itu. Addressnya sih gue gila. butuh pemasukan ya. Iya. Artinya waktu dia mengajak lo berdamai dengan kondisi lo, ya maksudnya ya gue butuh duit nih sekarang. Ya udah gue telan aja nih segala macam sampah serapah yang ada di sini. Tapi akhirnya lo kuat-kuatan, tapi lo kuat lo berarti. Setahun tuh gila lo. Stress level 10 sih. Lo masih bisa kerja di situ sih ya. Balik lagi sih ya kebutuhan. Oke, berarti kalau disimpulin nih, tadi kan lo cerita nih di awal lo kerja di perusahaan ini, gaji sesuai dengan yang lo mau, bahkan yang lo propose diiyain, tapi levelnya gila-gilaan. Habis itu lo pindah ke satu perusahaan yang kurang lebih bidangnya sama, tapi gaji lo lebih kecil, tapi healthy living lah ibaratnya lo kerja di situ, healthy work lah gitu. Berarti sebenarnya duit itu bisa jadi nggak, ya maksudnya bukan nggak ada duitnya ya. Selisih uang itu nggak sebanding ya dengan kenyamanan bekerja ya. Iya, jadinya gitu ya. Iya. Kadang emang gue butuh sih duitnya gitu ya. Siapa yang nggak mau ya duit? Siapa lah pasti. Mau gitu kan. Iya, cuman kan gue lebih ngukur gini. Kayaknya sehat gue lebih mahal deh. Betul. Karena gue ngitung biaya gue konsultasi ke psikolog ya. Mahal psikolog bos. Itu aja harga temen Mas Ben ya. Harga temen tuh karena di temen gue. Jadi di Siti gue kasih agak. Berapa? Itu tuh kan dia itu tarifnya itu per jam tuh 500.000 ya. Betul sekali. Cuma kan saat kita lagi konsultasi kan nggak berasa ya. Tiba-tiba 3 jam. Iya. Ini bukan curhat bos. Argonya berjalan bos. Iya benar, argonya berjalan ya Ben. Kira-kira gue sekali datang harus gitu sampai gini. Oh sehat mahal ya ternyata gitu. Gitu-gitu kan. Enggak lo sehat cuma 3 jam, keluar dari situ stres lagi karena bokeh. Sakit lagi, benar. Lagi. Benar. Tapi enggak sih, menurut gue satu bagusnya lo kalau ngelihat dari mental health lo sadar bahwa lo butuh bantuan. Itu self awareness lo cukup tinggi menurut gue. Terus pada akhirnya setahun lo kerja di situ, lo integritas lo sebagai seorang profesional tuh top banget. Lo bisa berdamai kuat-kuatan dengan perusahaan yang memberikan lingkungan yang tidak nyaman. Lo bisa bertahan demi kebutuhan lo, berarti lo top. Tapi kan akhirnya rewardnya oke. Sekarang lo mungkin gaji lo tidak seperti dulu, tapi mungkin di sini karena nih sehat, lo bisa melihat opportunity yang terlihat di depan kan, bener kan? Lo lebih benar. Clarity atau kejernihan lo melihat future di tempat baru lo ini lebih bisa lo lihat dibandingkan gaji gede sekarang, tapi gue nggak tahu nih in the next year gue ngapain gitu. Kalau sekarang mungkin lo lebih bisa melihat peluang-peluang yang akan ada di depan gitu kan? Benar banget itu banget. Jadi sekarang kondisi oke nih, pekerjaan yang sekarang udah aman ya, lingkungan oke. Aman, alhamdulillah. Oke. Mengucap syukur mulu kayaknya gue. Betul, bagus banget. Tapi kalau ditanya 3 hal nih, gaji, atasan yang menyenangkan, teman-teman yang menyenangkan, prioritas lo yang mana? Atau pekerjaan yang menyenangkan? Kalau gue teman-teman yang menyenangkan. Oh gitu ya. Buat lo sendiri, selama teman-teman menyenangkan, semuanya bisa saling support, semuanya lo bisa berdamai dengan baik ya. Betul. Itu jadi doa gue. Doa gue. Kalau gue mau pindah kantor gitu ya, teman-teman berarti kan lingkungan ya. Lingkungan menyenangkan gitu. Betul. Itu yang doa gue, dan buat gue
rezeki itu nggak cuma uang, tapi lingkungan yang sehat, teman-teman yang sehat, itu rezeki gue banget gitu. Rezekinya nanti uangnya bisa bertambah banyak kan, karena kalian Uangnya saling support, menyusul. sinergi tenaga dan energinya kan bersinergi dengan baik. Aduh, Siti, thank you banget sharingnya, thank you banget. Lu kayaknya terlihat masih sangat berapi-api banget untuk menceritakan, karena kayaknya belum terlalu lama terjadi. Well, doanya mudah-mudahan kerjaan kali ini mungkin tidak sesuai gajinya di awal, tapi gue yakin sih kalau ngelihat dari kecintaan lo dengan kerjaan lo itu akan growing, dan ya satu hari mungkin kita doakan lo jadi di pucuk perusahaan kan, menentukan orang-orang baru masuk. Iya dong, amin. Amin dong, Siti. Amin ya Allah, amin. Thank you, Siti ya. Oke. Sukses terus. Thank you. Dadah, assalamualaikum. Dadah, ya, bye-bye. Salam. Yes, itu tadi dia, Siti menceritakan pengalamannya dia. Satu disclaimer dulu ya. Tadi ada beberapa hal yang menurut gue sih, kalau tadi sempat tersebut dunia kesehatan, ada hierarki, yaitu experience orang, dan ya satu hal yang kita nggak pernah temuin langsung, tapi ya kayaknya nggak semuanya. Ada perusahaan-perusahaan ya mungkin yang tadi disebutin sama Siti, mungkin di bidang kesehatan ternyata nggak ada kayak gitu, atau tadi senioritas mungkin tidak terjadi. Balik lagi, menurut gue sih culture sih. Tadi Siti juga sempat sebut culture perusahaan tuh penting banget. Gue setiap baca buku CEO perusahaan-perusahaan like Disney, like Pixar, like apapun yang lo gue baca gitu, rata-rata yang dikedepankan tuh benang merahnya sama. Lo harus menciptakan satu culture yang baik. Culture apa nih yang mau lo tentukan gitu, target dan segala macam. Setiap perusahaan pasti punya target masing-masing, tapi culture memang harus ditentukan. Kalau nggak punya, harus dibikin. Culture lo apa? Apakah profit kah? Apakah leadership kah? Ataukah kebersamaan kah? Gitu kan. Semuanya tujuannya pasti untuk target. Karena kalau misalkan culture-nya itu baik, targetnya kemungkinan besar sooner or later itu pasti akan kejadian. Tapi kalau misalkan culture-nya nggak baik, mau sebagus apapun produknya kemungkinan sulit. Tapi kalau gue sendiri sih, buat lo mungkin yang mungkin sudah bekerja, pernah bekerja, atau mungkin sekarang belum bekerja, poin-poin penting yang selalu gue pegang, ini pengalaman gue sendiri ya, mungkin bisa sama bisa enggak. Orang tuh ngajak kerja sama kita, satu bisa karena kita bagus, tapi kayaknya di dunia dan pengalaman gue, satu yang selalu membuat kita diajak kerja atau berpartner dengan orang dalam bidang pekerjaan apapun, karena kita mudah diajak kerja sama. Terus yang kedua, orang bisa merasakan energi kita suka dan kita cinta dan kita ingin menunjukkan yang terbaik. Nggak mesti jago loh. Kadang kita suka, kayak tadi Siti juga bilang gue nggak pede apa segala macem. Tapi pada saat kita masuk ke dunia baru, mungkin pekerjaan yang belum kita kerjakan, orang bisa ngerasain lah, oh lo pengen belajar. Lo mungkin masih bego sekarang, lo masih nggak ngerti sekarang. Tapi kelihatan keinginan lo untuk growing, keinginan lo untuk improve, atau lo belajar suatu hal yang baru, itu terasa banget di lingkungan gitu. Dan itu yang biasanya orang jadi seneng kerjasama sama kita. Dan satu lagi adalah ya networking, menjaga hubungan baik pasti ya. Masih sama tuh, hal-hal yang kecil-kecil yang nggak enak, bukan untuk menjadi penjilat juga sih sebenarnya, tapi nggak semuanya harus diceritakan atau di-share. Dan mulut tuh, aduh, hati-hati banget. Kadang kita cerita sama orang kita percaya, kita nggak pernah tahu dia bisa menceritakan hal itu. Kadang kita cuman nggak ada maksud, kita menceritakan sesuatu, dia bisa cerita ke orangnya, dan kebetulan mungkin tuh atasan, dia akan balik lagi ke kita. Dan kalau kita udah punya masalah dengan satu orang, sebisa mungkin, secepat mungkin untuk menyelesaikan, langsung temuin orangnya untuk bilang sorry, apakah gue ada salah. Kalau dia memang orang yang menyebalkan, ya udah berarti dia bukan lingkungan lo, bukan lingkungan yang baik buat lo, ya lo harus tinggalin gitu. Mungkin lo juga ada yang mau cerita, silakan aja lo cerita di kolom komen. Lo boleh menceritakan pengalaman lo bekerja yang tidak enak, atau mungkin lo pernah kerja di perusahaan yang sama kayak situ juga, perusahaan yang toksik, yang gak sehat. Well, please, our pleasure untuk membaca cerita-cerita lo di kolom komen. Habis ini gue akan kasih video beberapa pekerjaan alternatif yang bisa lo kerjakan, yang mudah-mudahan tidak toksik. Kita ketemu lagi di video cerita sama gue berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.